Ada jiwa-jiwa yang tidak mudah dikuasai. Bukan karena mereka keras, melainkan karena mereka sadar. Di saat banyak orang terjebak dalam permainan kata, emosi, dan kepentingan tersembunyi, kamu berdiri dengan kejernihan yang jarang dimiliki. Kamu melihat sebelum diberitahu, merasakan sebelum dijelaskan, dan memahami sebelum diminta percaya. Itulah sebabnya mereka ragu mendekat. Bukan karena kamu menolak, tetapi karena setiap upaya manipulasi runtuh saat berhadapan dengan kesadaranmu. Kamu bukan jiwa biasa, kamu adalah jiwa terpilih. Sejak awal, jiwamu tidak pernah tidur. Bahkan sebelum kamu mampu menjelaskan apa yang kamu rasakan, ada bagian terdalam dalam dirimu yang sudah memahami. Kamu hadir di dunia ini dengan kepekaan yang berbeda, bukan untuk menjadi lebih unggul, melainkan untuk lebih menyadari. Ketika kebanyakan orang belajar melalui luka, kamu belajar melalui pengamatan. Ketika banyak yang membutuhkan pengalaman pahit untuk membuka mata, matamu justru terbuka sejak permulaan. Saat orang lain larut dalam kata-kata manis dan janji samar, kamu menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Kamu mendengar getaran di balik suara, merasakan ketidaksinkronan antara ucapan dan niat. Ada jeda kecil dalam kalimat yang bagimu terasa panjang. Ada senyuman yang terlihat hangat namun tak sampai ke mata. Hal-hal yang sering diabaikan orang lain justru menjadi bahasa utama bagimu. Kamu membaca manusia bukan dari apa yang mereka katakan, melainkan dari bagaimana mereka mengatakan. Nada yang berubah, arah pandangan yang menghindar, ketergesaan yang disamarkan sebagai kepedulian, semuanya terangkai jelas di hadapanmu. Bukan karena kamu selalu benar, tetapi karena kesadaranmu bergerak lebih cepat daripada kebanyakan pikiran. Jiwa seakan melangkah lebih dulu sebelum logika sempat menyusul. Di dunia yang gemar menyamarkan kebenaran, tempat topeng dipakai sebagai perlindungan dan kepalsuan dianggap keluasan, kamu berdiri sebagai pengecualian. Kamu tidak nyaman dengan kebohongan, sekecil apapun bentuknya. Bukan karena kamu membenci manusia, tetapi karena jiwamu tidak selaras dengan kepalsuan. Maka seringkali kamu memilih diam, bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena terlalu banyak yang kamu pahami. Saat tirai mulai ditarik perlahan, kamu telah melihat bayangan di baliknya. Kamu tidak menunggu pengkhianatan untuk menyadari niat, tidak menunggu manipulasi menjadi jelas untuk mengambil jarak. Nalurimu telah memberi tanda jauh sebelum segalanya terbuka. Dan meski kamu tak selalu mendengarkannya di awal, setiap kali kamu mengabaikan suara batin itu, hidup mengingatkanmu betapa tepatnya peringatan tersebut. Kesadaran ini membuatmu sering merasa berbeda. Ada saat-saat ketika kamu merasa tidak benar-benar berada di tengah keramaian, meski dikelilingi banyak orang. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, melainkan karena cara pandangmu tidak sejalan dengan kebanyakan. Kamu melihat kedalaman saat yang lain sibuk di permukaan. Kamu merasakan keheningan di balik kebisingan. Namun mata yang terbuka sejak awal bukanlah anugerah tanpa beban. Ia membuatmu lebih cepat lelah, lebih mudah merasa asing, dan lebih sering mempertanyakan niat orang lain. Kamu belajar lebih awal tentang jarak, tentang batas, tentang kapan harus melangkah mundur untuk menjaga keutuhan diri. Dan meski terkadang kamu berharap bisa sesederhana orang lain, jiwamu selalu menarikmu kembali pada kejernihan. Karena pada akhirnya, mata ini tidak diciptakan untuk ditutup kembali. Ia diciptakan untuk membimbingmu, agar kamu tidak tersesat dalam kata-kata palsu, tidak terjerat dalam permainan emosi, dan tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah dunia yang gemar menyamarkan kebenaran. Di sanalah awal dari perjalananmu dimulai, dari sebuah kesadaran yang telah terbangun jauh sebelum banyak orang menyadari bahwa mereka sedang tertidur. Tidak semua orang datang dengan niat yang jernih. Sebagian datang membawa kebutuhan untuk menguasai, sebagian lain ingin mengisi kekosongan dirinya melalui orang lain.
Kamu mengetahuinya bukan dari prasangka, melainkan dari rasa yang tak bisa dijelaskan, sebuah getaran halus yang muncul saat sesuatu tidak selaras. Di titik inilah, upaya manipulasi mulai kehilangan kekuatannya saat berhadapan denganmu. Mereka mencoba mendekat dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan simpati, menampilkan luka agar kamu merasa iba. Ada yang memakai pujian, mengangkatmu tinggi agar mudah diarahkan. Ada pula yang menyamarkan kendali dalam bentuk perhatian, seolah kepedulian adalah alasan untuk mengatur langkahmu. Namun semua itu berhenti di ambang kesadaranmu. Sebelum permainan sempat berjalan, kamu telah memahami aturannya. Kamu menyadari bahwa manipulasi selalu membutuhkan satu hal, ketidaksadaran. Ia tumbuh subur ketika seseorang ragu pada dirinya sendiri, ketika hati terlalu lapar akan pengakuan. Tetapi jiwamu tidak beroperasi dari kelaparan itu. Kamu mungkin peduli, kamu mungkin memberi, tetapi kamu tidak kehilangan dirimu di dalam proses. Disitulah batas yang tak bisa mereka lewati. Seringkali, mereka terkejut dengan ketenanganmu. Kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kamu tidak mudah terpancing, tidak larut dalam drama, tidak terjebak dalam rasa bersalah yang ditanamkan perlahan. Saat mereka menekan, kamu justru hening. Saat mereka menguji, kamu melangkah mundur. Bukan sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai bentuk kesadaran diri. Ketakutan mulai tumbuh di dalam diri mereka, bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kamu tidak bisa dikendalikan. Orang-orang yang terbiasa memainkan emosi kehilangan pijakan ketika berhadapan dengan seseorang yang melihat jelas. Kamu tidak membeberkan kesadaranmu, tidak pula membongkar niat mereka dengan suara keras. Kejernihanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka goyah. Ada kalanya mereka berbalik arah, menyebutmu dingin, sulit didekati, atau terlalu sensitif. Label-label itu bukan cerminan dirimu, melainkan cara mereka melindungi ego yang gagal menguasai. Kamu belajar bahwa tidak semua penilaian perlu dijelaskan, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Kadang, jarak adalah jawaban paling sehat. Disinilah kamu memahami satu kebenaran penting. Bukan semua orang pantas memiliki akses ke dalam hidupmu. Kesadaranmu mengajarkan bahwa menjaga batas bukanlah sikap egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kamu tidak menutup hati, kamu hanya memilih dengan siapa hati itu dibuka. Dan dari bab ini, kamu melangkah dengan satu pemahaman yang semakin kuat, bahwa manipulasi tak pernah benar-benar menyentuh jiwamu, karena sejak awal, jiwamu telah mengenali dirinya sendiri. Seiring waktu, kamu memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak perlu pembuktian. Kekuatan itu hidup dalam kesadaran, dalam kemampuan untuk tetap jernih ketika situasi mencoba mengaburkan batas antara benar dan salah. Di sanalah kamu berdiri, tanpa senjata, namun terlindungi sepenuhnya. Kamu belajar bahwa kesadaran bukan sekadar mengetahui, tetapi memilih. Memilih untuk tidak terpancing ketika emosi sengaja dimainkan. Memilih untuk tidak menjelaskan dirimu kepada mereka yang hanya ingin membenarkan narasi sendiri. Setiap pilihan yang kamu ambil berasal dari pusat dirimu, bukan dari rasa takut kehilangan atau keinginan untuk diterima. Tameng ini tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh jiwa. Ia membuatmu tetap utuh saat orang lain berusaha masuk terlalu jauh. Ia menjaga jarak antara empati dan pengorbanan diri. Kamu bisa memahami tanpa harus menyelamatkan, bisa peduli tanpa harus memikul beban yang bukan milikmu. Kesadaran membantumu membedakan mana cinta yang tulus, dan mana keterikatan yang menuntut. Saat tekanan datang, kamu tidak bereaksi secara impulsif. Kamu berhenti sejenak, bernapas, dan mendengarkan suara batin yang selama ini setia menuntunmu. Dalam keheningan itu, jawaban muncul dengan sendirinya.
Terkadang jawabannya adalah kejujuran, terkadang adalah diam, dan terkadang adalah pergi tanpa penjelasan panjang. Semua itu bukan pelarian, melainkan keputusan sadar. Orang-orang yang terbiasa memancing reaksi seringkali bingung menghadapi ketenanganmu. Mereka mencari celah, tetapi tidak menemukannya. Karena tameng kesadaran tidak dibangun dari ketakutan, ia tidak memiliki retakan. Kamu tidak menyangkal emosi, kamu hanya tidak membiarkannya mengendalikanmu. Kamu merasakan segalanya, namun tidak tenggelam di dalamnya. Dari sini, kamu mulai mempercayai dirimu sendiri sepenuhnya. Kamu tidak lagi meragukan firasat, tidak lagi mengabaikan tanda-tanda halus. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Dan setiap kali kamu memilih dengan sadar, tameng itu semakin kuat, bukan membuatmu kaku, tetapi membuatmu merdeka. Kesadaran telah menjadi penjaga setiamu. Ia tidak mengurungmu, justru membebaskanmu. Ia tidak memisahkanmu dari dunia, melainkan membantumu berjalan di dalamnya tanpa kehilangan diri sendiri. Tidak semua orang nyaman berada di dekat seseorang yang sadar. Kesadaranmu memunculkan kegelisahan yang tak bisa mereka jelaskan. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu menantang, melainkan karena kehadiranmu membongkar sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan, kebutuhan untuk mengendalikan. Mereka terbiasa mengatur arah, menentukan peran, dan memengaruhi keputusan orang lain tanpa disadari. Namun bersamamu, pola itu tidak bekerja. Kamu tidak mudah diarahkan, tidak mencari validasi, dan tidak bergantung pada persetujuan. Di hadapanmu, mereka kehilangan pijakan, seolah permainan yang selama ini mereka kuasai tiba-tiba berubah aturan. Sebagian dari mereka mulai menjaga jarak secara perlahan. Bukan karena kamu menolak, tetapi karena mereka tidak menemukan celah untuk masuk lebih jauh. Yang lain mencoba cara berbeda, membingkai kamu sebagai sosok yang sulit, dingin, atau terlalu mandiri. Label-label itu menjadi cara halus untuk mempertahankan rasa kuasa yang mulai runtuh. Namun kamu memahami satu hal penting, reaksi mereka bukan tentang dirimu. Itu adalah cermin dari ketakutan mereka sendiri. Ketakutan kehilangan kendali, kehilangan pengaruh, kehilangan peran sebagai pengatur. Dan tanpa perlu konfrontasi, kamu membiarkan kebenaran itu berbicara dengan sendirinya. Ada saat-saat ketika kesadaran ini terasa sepi. Kamu menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa bertahan ketika keseimbangan kuasa berubah. Beberapa orang hanya nyaman mencintai ketika mereka bisa mengendalikan. Maka kepergian mereka, meski menyisakan ruang kosong, justru membawa kelegaan yang tak terucap. Kamu tidak mengejar mereka yang pergi. Kamu juga tidak memaksa mereka untuk mengerti. Kamu belajar bahwa tidak semua orang harus tetap tinggal dalam perjalananmu. Kesadaranmu mengajarkan untuk melepaskan tanpa dendam, menjauh tanpa kebencian, dan melangkah tanpa menoleh kembali. Dan di titik ini, kamu semakin memahami, mereka yang takut kehilangan kendali akan selalu gelisah di hadapan jiwa yang merdeka. Sementara kamu, dengan tenang, terus berjalan, tanpa perlu menguasai siapapun untuk merasa utuh. Pada akhirnya, kamu memahami bahwa jalan ini memang tidak ramai. Kesadaran yang tinggi jarang berjalan beriringan dengan keramaian, karena tidak semua orang siap hidup dalam kejernihan. Maka kamu melangkah di jalan yang sunyi, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena kamu tidak lagi memaksa diri untuk berjalan ke arah yang salah. Kesunyian ini bukan hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk bernapas tanpa tekanan, untuk mendengar suara batin tanpa gangguan, untuk menjadi dirimu sendiri tanpa harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Di dalam sunyi itu, kamu menemukan keutuhan yang dulu sering hilang saat kamu terlalu sibuk menyenangkan dunia. Kamu menyadari bahwa menjadi jiwa terpilih bukan tentang merasa lebih unggul, melainkan tentang memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap diri sendiri.
Kamu tidak bisa lagi hidup setengah sadar, tidak bisa berpura-pura tidak tahu, dan tidak bisa berkompromi dengan kebohongan, bahkan yang datang dari dirimu sendiri. Kejujuran menjadi jalan, meski terkadang terasa berat. Ada saat-saat ketika kamu rindu kesederhanaan, menjadi seperti kebanyakan orang, tidak terlalu peka, tidak terlalu dalam. Namun setiap kali kamu mencoba menutup mata batinmu, hidup selalu membawamu kembali pada kebenaran. Seolah semesta mengingatkan bahwa jalan ini memang ditakdirkan untukmu, dengan segala sepi dan cahayanya. Di sepanjang perjalanan, kamu belajar berdamai dengan kehilangan. Orang-orang datang dan pergi, versi dirimu yang lama pun gugur satu persatu. Namun yang tersisa adalah inti yang semakin kuat, jiwa yang tidak lagi mudah goyah, hati yang tidak lagi mudah dikuasai, dan kesadaran yang menjadi cahaya dalam setiap langkah. Dan di akhir bab ini, kamu tidak berdiri sebagai seseorang yang sempurna. Kamu berdiri sebagai seseorang yang utuh. Tidak terikat oleh manipulasi, tidak dikuasai oleh ketakutan, dan tidak tersesat oleh kebisingan dunia. Inilah jalan sunyi jiwa terpilih. Jalan yang tidak ramai, tetapi jujur. Tidak mudah, tetapi membebaskan. Dan tidak dipahami semua orang. Namun akhirnya membawa pulangmu pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang siapa yang datang atau siapa yang pergi. Ini tentang siapa yang tetap setia pada kesadarannya sendiri. Kamu telah belajar melihat tanpa ilusi, merasakan tanpa kehilangan kendali, dan berjalan tanpa harus menguasai siapapun. Di dunia yang gemar memanipulasi, kamu memilih kejernihan. Di tengah kebisingan, kamu memilih keheningan yang jujur. Jika hari ini kamu merasa berbeda, terasa sendiri, atau sering disalahpahami, ingatlah, itu bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah terjaga. Tidak semua orang mampu hidup dengan mata terbuka, dan tidak semua jalan memang ditakdirkan untuk ramai. Teruslah berjalan dengan kesadaran itu. Karena selama kamu setia pada dirimu sendiri, tidak ada manipulasi yang bisa mengikatmu, tidak ada ketakutan yang bisa menguasaimu, dan tidak ada kebisingan yang mampu memadamkan cahaya jiwamu. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang pulang. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, memuatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.